Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua calon guru penggerak. Kali ini saya Indriati Irmayani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini membahas tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut merupakan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukum dan penghargaan, mengenai posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah dan kelas, serta penerapan tiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Dan yang kedua, disiplin positif lebih ke arah disiplin pribadi murid yang dapat mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, disiplin positif berpengaruh membuat si murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu didasarkan ada 3 tindakan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk motivasi perilaku manusia itu sendiri dalam hal menghindari kemungkinan dan untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi eksternal yang berasal dari murid. Namun, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai adalah merupakan motivasi internal yang perlu dipupuk kepada murid dan ditanamkan sejak dini. Berikutnya, tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, dan ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Sedangkan yang paling bagus posisi kontrol adalah sebagai manajer. Posisi kontrol sebagai seorang manajer, langkah yang diperbuatnya adalah guru berbuat sesuatu bersama murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer, guru mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif ataupun berhasil pada diri murid. Dalam posisi kontrol guru, guru memiliki peranan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dengan keyakinan, kelas ataupun sekolah yang dibuat berupa pernyataan universal yang dapat mudah dipahami, diingat, dan tentunya dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Maka dari itu, setiap kontrol guru harus mengikuti dalam keadaan posisi manajer. Adapun mengenai keyakinan sekolah ataupun kelas, peranan guru adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian, peranan keyakinan dalam sekolah ataupun kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan dapat diterapkan
oleh lingkungan sekolah. Berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. 3 tahapan tersebut adalah: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan tujuannya dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif didasarkan dengan beberapa pemahaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah, menurut beliau, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya sesuai kodrat. Sedangkan budaya positif bila dikaitkan dengan nilai dan peran guru penggerak, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Kaitannya dengan visi guru penggerak, budaya positif adalah merupakan salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak, yaitu terbentuknya budaya positif agar dapat diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Berikutnya adalah refleksi. Pemahaman konsep inti dalam modul budaya positif secara garis besar berhubungan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri dengan mewujudkannya dalam perbuatan dan tindakan yang dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya ketika mempelajari motivasi perilaku manusia berupa motivasi melakukan perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka berperilaku agar tidak menambah permasalahan yang mungkin muncul kemudian, namun sebenarnya berpengaruh pada psikis mereka jauh-jauh hari kemudian. Menjadi people pleaser, terbiasa menjadi orang yang menyenangkan orang lain, padahal dalam diri mereka sendiri tidak menerimanya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang bisa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, merupakan sesuatu yang perlu diperbaiki. Saya seharusnya memiliki posisi kontrol sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada minggu tadi, saya menangani murid yang sering bolos saat jam pelajaran siang berlangsung dengan alasan mengambil handphone di rumah. Saya menggunakan segitiga restitusi dengan langkah: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi
untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah saya sudah memulai munculnya motivasi internal pada murid tersebut untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Yang harus diperbaiki oleh seorang guru dalam penerapan budaya positif, yaitu guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Sebagai manajer, guru tidak langsung menyalahkan tindakan murid, namun menanyakan keyakinan dan apakah murid tersebut mau melakukan perbaikan dan perubahan ke arah positif. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya lebih banyak sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu kadang diliputi rasa bersalah karena harus memberikan hukuman ataupun konsekuensi jika anak berbuat kesalahan ataupun bila mereka melanggar tata tertib dan perilaku yang tidak baik dicontoh temannya sendiri. Dampak baik dari penggunaan segitiga situasi setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif akan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang